Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Diplomasi dan Kerjasama Internasional dalam Kebijakan Keimigrasian, izin diri Taruna Muda Politeknik Integrasi Angkatan 26, nama Muhammad Idris Saputra, NRT 2023-2909.1.1. Saya di sini bersama dua rekan saya. Taruna Muda Politeknik Integrasi Angkatan 26, nama Muhammad Nofal Pola, NRT 2023-2909.1.1, Prodi Hukum Imigrasian C. Saya Taruna Muda Imigrasi Angkatan 26, nama Sultan Iswadi, NRT 2023-2933.1.1, Program Studi Hukum Imigrasian C. Berikut merupakan ringkasan strategi Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan norma internasional dalam kebijakan migrasi. Yang pertama, kepentingan nasional. Perlindungan PMI melalui UU Nomor 18/2017, Indonesia berfokus pada perlindungan pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Keamanan dan kedaulatan. Pengawasan ketat terhadap imigrasi ilegal, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan visa. Ekonomi, migrasi sebagai sumber devisa lewat remigrasi atau mendorong penempatan di sektor formal. Yang kedua, kepatuhan terhadap norma internasional. HAM mengikuti beberapa konvensi HAM dan buruh migran, misalnya Konvensi PBB 1990, ILO 189. Penanganan pengungsi. Meski belum ratifikasi Konvensi 1951, Indonesia melindungi pengungsi melalui Perpres 125 tahun 2016 dan kerjasama dengan UNHCR dan DIOM. Kesimpulan, Indonesia menerapkan pendekatan pragmatis dan normatif, menghormati norma internasional sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Pendekatan ini fleksibel, tapi masih perlu penguatan hukum dan koordinasi. Masuk ke pembahasan nomor 12, yaitu apakah Indonesia harus meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Menurut pendapat kami, setelah dikaji, Indonesia tidak diwajibkan untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan belum meratifikasinya. Namun, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi sesuai dengan hukum dalam negeri dan komitmen internasionalnya. Namun, beberapa argumen untuk melawan ratifikasi Konvensi 51 ini meliputi pertimbangan dari politik, keamanan, dan yuridis itu sendiri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang rancangan model kerjasama regional keimigrasian untuk wilayah di ASEAN. Model-model kerjasama regional keimigrasian ideal untuk wilayah ASEAN sebaiknya dirancang berdasarkan prinsip saling menguntungkan, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan kawasan. Berikut adalah poin-poinnya. Pertama, harmonisasi kebijakan keimigrasian. Menyusun standar kebijakan keimigrasian yang seragam di seluruh negara anggota, terutama dalam hal visa, izin tinggal, dan deportasi. Kedua, perlindungan tenaga kerja keimigrasian. Menjamin hak-hak tenaga kerja imigran, termasuk akses terhadap hukum, layanan kesehatan, dan kondisi kerja yang layak melalui perjanjian regional. Dan terakhir, kerjasama penegakan hukum. Kolaborasi dalam menangani kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, kehidupan imigran, dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Selanjutnya masuk ke pembahasan nomor 14, yaitu apa hubungan antara diplomasi migrasi dan politik luar negeri. Diplomasi migrasi sendiri telah melibatkan berbagai tindakan, termasuk negosiasi, perjanjian bilateral dan multilateral, serta kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat dari migrasi itu sendiri. Diplomasi migrasi merupakan salah satu aspek penting
dalam politik luar negeri yang berfokus pada pengelolaan imigrasi internasional dan perlindungan WNI di luar negeri dengan tujuan yaitu membantu mencapai tujuan politik luar negeri seperti menjaga stabilitas dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat hubungan bilateral dan multilateral antara diplomasi migrasi dan politik luar negeri itu sendiri. Kerjasama internasional Indonesia dalam menangani migrasi tidak berdokumen cukup efektif di tingkat diplomatik dan koordinasi regional, namun kurang optimal dalam implementasi nasional. Keberhasilan Indonesia sangat bergantung pada kemitraan internasional dan belum didukung sistem hukum, migrasi, dan suaka yang komprehensif. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bangun sistem mekanisme suaka nasional yang jelas. Kedua, perkuat koordinasi antar lembaga dan integrasi data imigrasi. Dan terakhir, tingkatkan kapasitas daerah dan anggaran penanganan korupsi tanpa tergantung lembaga internasional. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.